Hai Libra, apa kabar? Semoga semua teman-teman Libra yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Salam rahayu untuk kita semuanya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, terima kasih sudah join di channel ini. Saat ini kalian sedang mendengarkan analisis bacaan astrologi Vedic. Jadi tentu saja pada bacaan ini, saya tidak hanya menyebutkan nama zodiak, tapi saya juga akan menyebutkan istilah-istilah yang biasa disebutkan dalam pembacaan astrologi. Bagi teman-teman yang belum memahami, nggak apa-apa, dilanjutkan aja untuk mendengarkan dan sering-sering mendengarkan bacaan astrologi, baik itu Western ataupun Vedic. Nantinya ke depan semakin sering teman-teman mendengarkan, teman-teman akan semakin memahami dan sudah terbiasa dengan istilah-istilah dalam bacaan astrologi. Oke, Libra, sejak bulan Januari tahun 2025 ketika dimulai New Moon in Capricorn hingga 11 Juli tahun 2025 ketika Full Moon in Capricorn, masa-masa ini adalah masa transisi di dalam kehidupan Libra. Adapun masa revolusi setelah bulan Juli tahun 2025. Namun gelombang-gelombang revolusi sudah dirasakan sejak bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2025. Terlihat pada chart posisi full moon 12 derajat di rasi Capricorn, house keempat Libra bersama dengan Pluto retrograde 0,8 derajat. Neptunus retrograde 0,7 derajat, Saturnus 0,7 derajat di rasi Pisces di house ke-6 Libra. Uranus 0,6 derajat, Venus square 14 derajat di rasi Taurus di house ke-8 Libra, Jupiter 13 derajat, Sun 25 derajat di rasi Gemini house ke-9 Libra. Merkurius 19 derajat di rasi Cancer house ke-10 Libra, Mars 20 derajat di rasi Leo house ke-11 Libra. Sementara posisi Rahu 27 derajat di rasi Aquarius house ke-5 Libra, Ketu 27 derajat di rasi Leo house ke-11 Libra. Untuk Rahu dan Ketu ada lambang bintang. Lambang bintang ini digambarkan sebagai posisi kemunduran atau retrograde. Namun khusus untuk Rahu dan Ketu, lambang bintang ini menggambarkan kemunduran. Rahu dan Ketu bukan planet tetapi bayangan bulan. Kalau dalam Western Astrology, Rahu disebut sebagai North Node, Ketu disebut dengan South Node. Perbedaannya dalam Western Astrology, North Node dan South Node dilihat dari bayangan matahari, sementara dari Vedic Astrology, Rahu dan Ketu dilihat dari bayangan bulan. Rahu adalah gambaran pengejaran duniawi, sementara Ketu adalah gambaran pengejaran spiritual. Jadi pada chart Rahu dan Ketu selalu ada lambang bintang karena selalu mundur, tidak pernah maju. Terlihat posisi full moon di rasi keempat Libra. Karena masa transisi Januari hingga Juli tahun 2025 ini adalah masa-masa konklusi, kesimpulan atau seratnya kehidupan yang sudah dijalani Libra 10 hingga 15 tahun belakangan, maka tentu saja persoalan yang muncul, kenyataan yang muncul, kesannya menumpuk-numpuk ya Libra. Namun satu sisi, Libra juga bisa melihat dengan jelas dan terang hal-hal apa yang membuat Libra nyaman dan hal-hal apa yang membuat Libra tenang, aman di dalam tempat tinggal Libra atau koneksi Libra dengan figur ibu atau Libra sebagai figur ibu. Kalau Libra sebagai figur ibu, khususnya untuk Libra yang single parent, maka ada kebimbangan, keraguan-raguan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Libra ataupun aktivitas-aktivitas produktif Libra. Keraguan-raguan ini muncul karena Libra merasa apakah pekerjaan yang dijalankan oleh Libra ini worth it untuk saat ini dan masa depan. Atau kebimbangan ini terkait tugas Libra sebagai figur ibu, tapi satu sisi juga Libra mesti atau menjalankan profesi, pekerjaan, bisnis sebagai kegiatan-kegiatan produktif yang hasil uangnya untuk menghidupi kebutuhan hidup Libra dan generasi Libra untuk tetap memberikan kestabilan dan tempat tinggal yang aman, tempat tinggal yang nyaman, sandang pangan yang tercukupi untuk Libra dan orang-orang yang dilindungi oleh Libra. Atau Libra menempati posisi sebagai figur anak
namun ada kebimbangan dan keraguan-raguan Libra untuk menjalankan pekerjaan ataupun kegiatan produktif di luar ruangan atau jauh dari tempat tinggal karena ada kebimbangan meninggalkan figur ibu atau orang tua sendirian di rumah. Jadi bisa saja ini kalau bukan figur ibu ya figur bapak. Pluto yang juga berada di house keempat Libra, posisinya retrograde ketika bulan Juli tahun 2025, menggambarkan ada cara koneksi Libra dengan figur ibu yang berubah. Namun perubahan ini sebenarnya sudah dirasakan 5 tahun sebelumnya. Perubahan ini bisa disebabkan karena ada keruntuhan kepercayaan Libra kepada figur ibu. Atau jika Libra sebagai figur ibu ada rasa tidak percaya diri sebagai figur ibu, apakah bisa menanggung jawabi ataukah menjamin kehidupan pendidikan masa depan anak ketika Libra memandang realitinya pekerjaan Libra yang seadanya. Cukup sih, tetapi Libra merasakan ke depan sepertinya di era baru Libra sudah mendapatkan feeling intuisi, kebutuhan akan semakin meningkat. Sehingga Libra berpikir membutuhkan pekerjaan yang lebih agar bisa lebih produktif dan menghasilkan lebih banyak uang atau nilai materi yang bisa menjamin kestabilan hidup di era baru. Kalau ini terkait dengan anak atau generasi atau rumah atau tempat tinggal, maka sepertinya Libra tidak percaya untuk meninggalkan anak dalam pengasuhan figur ibu. Begitu halnya rumah ataupun tempat tinggal. Ada rasa tidak percaya meninggalkan figur ibu untuk sendirian atau mengambil dominansi di rumah ataupun tempat tinggal Libra. Karena Pluto dan Moon yang berada di house keempat Libra, Libra merasa cara parenting figur ibu tidak lagi layak untuk dijalankan ke anak Libra atau ke rumah ataupun ke tempat tinggal Libra. Jadi terlihat memang jelas banget sisi protektif Libra, overprotektif terhadap anak, tempat tinggal, bahkan protektif terhadap figur ibu. Atau jika Libra sudah tidak ada figur ibu di dunia, Libra sebagai figur ibu, protektifnya terhadap diri Libra yang mengemban tugas sebagai figur ibu. Kalau Libra yang laki-laki, protektif terhadap figur ibu atau figur istri. Seperti membatasi untuk tidak masuknya pengaruh luar ataupun bahkan jika ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang muncul dari internal dalam tempat tinggal Libra, itu juga Libra waspadai. Dilematik inilah yang terus-menerus Libra rasakan selama 6 bulan, Januari hingga bulan Juli tahun 2025. Ternyata di dalam kehidupan Libra yang sudah dilalui 10 hingga 15 tahun belakangan ini, inti persoalannya adalah di diri Libra jika Libra sebagai figur ibu atau figur ibu dalam kehidupan Libra atau koneksi Libra dengan figur ibu atau koneksi Libra dengan figur anak jika Libra seorang ibu. Kemudian puncaknya pada bulan Juli tahun 2025 adalah penyelesaiannya. Hasil dari dilematik masa transisi yang dilewati Libra Januari hingga bulan Juli tahun 2025 adalah ada pembicaraan antara Libra dengan keluarga, bisa ini dengan pasangan atau dengan orang tua. Pembicaraan ini mengenai pendidikan ataupun aktivitas-aktivitas baru yang berkaitan dengan pendidikan ataupun aktivitas berjarak. Misalnya aktivitas yang membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan. Atau ada juga informasi mengenai pekerjaan, profesi, kegiatan-kegiatan produktif, bisnis ataupun usaha yang datang pada bulan Juli tahun 2025 atau bisa saja datangnya sebelum bulan Juli. Karena ini kan periodenya 6 bulan Januari hingga bulan Juli, bisa saja informasi ini datang di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, puncaknya di Juli. Dan informasi ini akan dibicarakan dengan keluarga Libra, dengan pasangan, dengan anak atau dengan orang tua. Apapun yang dibicarakan, ada visi di dalam pembicaraan itu yang tujuannya adalah untuk melihat masa depan. Misalnya, pendidikan yang dilakukan atau proses pendidikan yang dilakukan untuk kebaikan di masa depan, atau pekerjaan yang akan dilakukan untuk kestabilan kehidupan di masa depan.
Sehingga pada puncaknya di full moon ini, posisi Venus yang berada di house ke-8 menunjukkan Libra sepertinya mesti melepas ya, memberikan kepercayaan penuh kepada seseorang yang bisa menghandle tempat tinggal ataupun pengawasan terhadap anak, dan tidak lain tidak bukan itu adalah salah satu orang tua. Kecemasan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, keraguan-raguan Libra terhadap orang tua ataupun terhadap lingkungan tempat tinggal Libra mesti dilepaskan. Satu sisi ini dikatakan Libra melepas sisi dominansi Libra terhadap keluarga dan membiarkan salah satu anggota di dalam keluarga Libra mengambil alih dominansi selama Libra berfokus pada kegiatan-kegiatan baru yang dijalani Libra di zaman era baru. Khususnya pada waktu 2,5 tahun ke depan, masa-masa adaptasi di zaman era baru. Inilah yang mendorong Libra untuk melakukan revolusi di dalam kehidupan Libra. Karena resolusinya adalah melepaskan keraguan-raguan, ketidakpercayaan, dan kebimbangan. Sehingga titik ini akan mendorong perubahan di dalam diri Libra dan juga perubahan-perubahan di dalam kehidupan Libra. Revolusi pertama yang terjadi dalam kehidupan Libra adalah dari minat, ambisi, obsesi, dan antusiasme Libra yang berubah. Libra mendapatkan keberanian, lebih banyak memiliki ambisi, obsesi, atau antusiasme untuk terhubung dengan networking yang lebih luas. Terhubung bahkan bergabung dalam komunitas, organisasi, grup, atau kelompok, atau menjalin koneksi dengan orang-orang baru. Tapi minat ini terkadang bisa patah karena pemikiran-pemikiran Libra dengan rasa takut, kekhawatiran dengan konsekuensi ataupun akibat-akibat. Jadi Libra seperti membatasi ambisinya, membatasi obsesinya, membatasi antusiasmenya, yang terkadang ada kesempatan-kesempatan yang datang untuk Libra, tapi Libra mungkin menolak, menghindar, atau menjauh karena takut dengan konsekuensi. Semisal dalam hubungan pertemanan atau Libra ditawarkan kerjasama bisnis atau usaha atau dalam lingkungan pekerjaan, ada peluang untuk Libra menambah omset dari koneksi pertemanan, dari eksistensi Libra di mata sosial atau di publik. Tapi ada rasa takut. Misalnya takut mengecewakan partner, takut mengecewakan teman, atau takut mengecewakan anak. Dan ini bisa membuat Libra kehilangan beberapa peluang-peluang yang menguntungkan. Atau ada juga sebagian Libra yang menemukan peluang menjalin relationship dengan seseorang, tetapi minat dalam hubungan asmara lebih ke arah kepastian hubungan di masa depan. Misalnya, asmara Libra menginginkannya, tapi Libra lebih menginginkan adanya komitmen dalam pernikahan. Karena kalau berkomitmen dalam pernikahan tentunya konsekuensinya semakin tipis. Tapi kalau menjalin relationship hubungan asmara tanpa pernikahan, ada konsekuensi yang semakin tinggi. Bagi sebagian Libra yang sudah menjalin relationship, ambisi, obsesi, dan antusiasme ini mengarah kepada hubungan pernikahan. Sehingga akan ada upaya Libra mendesak pasangannya untuk menikah sesegera mungkin. Revolusi dalam kehidupan Libra juga kalau di masa sebelumnya Libra enggan untuk kompetisi, bersaing di era baru ini. Khususnya 2 tahun pertama, Libra sangat berminat dan antusias untuk berkompetisi atau bersaing dalam jangkauan sangat luas. Apakah bersaing dari hubungan asmara atau bersaing dari sisi sosial, seperti ada gengsi yang semakin tinggi, kehormatan yang dirasakan semakin tinggi, atau dari sisi bisnis, usaha, pekerjaan, ada minat yang tinggi, obsesi yang tinggi untuk bersaing. Ini bukan tentang kalah dan menang, tujuan Libra bukan untuk memenangkan kompetisi, bukan juga untuk kalah, tapi untuk dikenal. Eksistensi untuk menunjukkan bahwa Libra punya semangat juang, Libra masih punya gairah, masih punya obsesi, masih punya antusiasme, dan masih berminat, serta ingin menunjukkan kalau Libra juga masih mampu untuk bersaing. Kemudian revolusi selanjutnya pada daya imajinatif Libra. Gambarannya sih ke depan Libra di zaman era baru lebih punya imajinasi kebijaksanaan,
imajinatif kepemimpinan. Sehingga ini akan membuat Libra lebih terlihat berjiwa lapang. Meskipun ada ambisi, antusiasme untuk berkompetisi, tapi itu semua tidak terlihat. Justru yang terlihat adalah sikap Libra yang melepas sisi dominansi. Terkesan tidak memaksakan apa yang Libra pahami kepada orang lain, tetapi lebih bersikap memahami dan mendengarkan. Inilah nilai lebih yang muncul pada diri Libra di zaman era baru. Namun, ada rasa kecemasan di dalam batin Libra terkait dengan kesehatan Libra, atau kesehatan orang tua, atau bahkan kesehatan finansial Libra. Kecemasan dan kekhawatiran ini terkadang membuat Libra tertekan. Semisal kalau Libra berada dalam lingkungan pekerjaan, sikap yang merasa mesti tunduk terhadap perintah pimpinan, atau sikap merasa mesti mengerti dengan keadaan, mesti memahami keadaan, membuat Libra merasa tertekan. Atau kalau ini bukan pimpinan, bisa jadi ini pasangan Libra atau orang tua Libra. Sehingga ada aturan-aturan baru yang tercipta dan Libra dengan rendah hati mesti tunduk dan patuh dengan adanya aturan-aturan baru. Dan mungkin ini juga ada kaitannya dengan aturan pemerintah untuk sebagian Libra yang memang terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah, misalnya pebisnis, pengusaha, atau bahkan pekerja, atau bahkan Libra yang berfokus di dunia profesi. Kemudian di zaman era baru ini juga, khususnya 3 tahun pertama ya Libra, Neptunus dan Saturnus berada di house ke-6 Libra. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Libra, apakah ini peristiwa atau informasi yang terkadang di luar logika Libra. Jika ini terjadi, sepertinya Libra memang didorong untuk melebarkan atau memperluas pengetahuan Libra sehingga tidak terlalu berpikir dengan nalar Libra selama ini. Nalar itu ibaratnya kotak. Sementara ada peristiwa-peristiwa ataupun informasi yang terjadi di luar kotak. Sehingga Libra merasa itu di luar nalar. Atau misalnya kok bisa seperti ini? Kok bisa begitu ya? Ada rasa penasaran sehingga Libra akan berusaha mencari tahu atau untuk mengumpulkan bukti-bukti. Namun apabila ini terkait dengan suatu rahasia besar atau penelitian besar, maka Libra juga tidak bisa memunculkan hasil penelitian ataupun bukti-bukti yang sudah didapatkan oleh Libra karena ada tekanan ataupun aturan-aturan, entah itu aturan pemerintah ataupun pengaruh dari figur otoritas. Sehingga kalaupun Libra punya bukti ataupun punya fakta-fakta ataupun hasil penelitian, bahkan jika itu inovatif sekalipun, lebih terarah untuk merahasiakannya. Oke, selanjutnya revolusi yang terjadi dalam kehidupan Libra, dan ini periode untuk jangka waktu yang sangat panjang, 10 hingga 15 tahun ke depan, terjadi pada lifestyle atau gaya hidup Libra, atau cara survival Libra. Dan ini berkaitan erat dengan sumber daya Libra dan sumber daya hasil Libra. Sumber daya Libra yaitu fisik, kesehatan Libra, power Libra, pengetahuan spiritual Libra, hal-hal yang berada di fisik Libra, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Bahkan juga terkait dengan ketertarikan seksual. Sumber daya hasil Libra adalah kemampuan Libra untuk menghasilkan uang dan juga kemampuan Libra untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan terhadap kewajiban ataupun tanggung jawab Libra yang terkait dengan materi. Maka revolusi yang Libra rasakan selama zaman era baru adalah memberikan jaminan kesehatan atau terkait dengan asuransi untuk Libra. Kalau jaminan kesehatan, maka Libra akan lebih memfokuskan nantinya untuk olahraga agar kesehatan Libra terjamin, atau menggunakan asuransi kesehatan agar nantinya ada cover kalau terjadi problem kesehatan. Dan untuk sebagian Libra perempuan, terlihat Uranus conjunction ya dengan Venus yang square di house ke-8. Sepertinya pada puncak full moon itu adalah masa titik awal revolusi. Sebagian Libra perempuan mengkhawatirkan masa menopause.
Dan kemungkinan ini terjadi selama dalam periode 15 tahun ke depan. Masih lama kok ya bagi teman-teman yang usia 25 tahun. Periode Uranus di house ke-8 ini memang meski ditanggapi ya, mungkin bisa terjadi nantinya perubahan sistem reproduksi, masa-masa yang dirasakan 10 hingga 15 tahun ke depan seperti mungkin ada rasa kurang nyaman jika mengandung atau melahirkan anak. Ada rasa kekhawatiran dengan kesehatan jika nanti melahirkan lebih banyak anak. Atau untuk sebagian Libra jika memang sudah sekian lama menunggu kehadiran anak, pernikahan 15 tahun, bisa terjadi keajaiban, perubahan sistem reproduksi yang mendukung kehamilan. Tetapi kehamilan ini sepertinya sudah di usia yang mengkhawatirkan, sehingga butuh cover dari medis ataupun dari dana asuransi yang dipersiapkan. Kemudian terkait sumber daya hasil, Libra juga mengalami perubahan besar di zaman era baru. Ada perubahan pembiayaan. Seperti misalnya Libra melepas aset yang selama ini banyak membutuhkan biaya. Seperti misalnya maintenance atau biaya-biaya kerusakan atau biaya perawatan lain, biaya renovasi misalnya. Yang ini akan membuat Libra mengambil jalan untuk melepaskan aset yang membutuhkan banyak pembiayaan, menukar dengan pilihan aset yang lebih menguntungkan atau lebih memberikan kestabilan keuangan. Dan revolusi selanjutnya juga membuat Libra melepas sisi perfeksionis atau sisi idealisme Libra demi untuk menutupi pembiayaan ataupun tanggung jawab Libra. Semisal dari pekerjaan, mungkin Libra punya pemikiran pekerjaan yang ideal untuk Libra atau profesi yang Libra rasakan ideal untuk Libra jalani karena ada background pendidikan Libra atau background dari potensi ataupun bakat Libra. Tetapi bisa saja di zaman era baru, Libra lebih mendapatkan peluang-peluang yang di luar dari standar ataupun idealisme Libra. Demi untuk menutupi kewajiban Libra yang terkait dengan pembiayaan-pembiayaan, Libra akan menerima pekerjaan ataupun potensi pemasukan dana dari pekerjaan itu. Dan untuk sebagian Libra juga di awal tahun pertama sejak Juli 2025 hingga tahun 2026, mungkin ada yang mengalami atau merasakan perubahan hormon. Nah, ini bisa konsultasi ke dokter jika mengalami hal ini. Kemudian, revolusi selanjutnya dalam kehidupan Libra adalah pengejaran spiritualitas Libra. Ada keinginan yang sangat kuat untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci dan mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam 2 tahun ke depan sejak Juli 2025, yaitu sekitar akhir tahun 2025 atau tahun 2026 atau awal tahun 2027. Kemudian pengejaran spiritualitas Libra juga terarah dalam membuat karya yang terkait dengan perjalanan spiritual atau pengetahuan tentang spiritualitas. Dalam pemikiran Libra adalah ini bisa jadi dalam bentuk biografi yang suatu hari nanti apabila Libra udah nggak ada, biografi ini bisa dikenang ataupun bisa bermanfaat untuk orang-orang yang masih ada dan bisa memanfaatkannya. Dan ada juga pengejaran spiritual sebagian Libra sangat berambisi untuk memberikan yang terbaik untuk sosial, masyarakat, networking, tanpa memikirkan apa yang akan Libra dapatkan di masa depan. Dan ini memperlihatkan sisi ketulusan dan keseriusan Libra untuk membantu, untuk mendukung atau support seseorang atau orang-orang terdekat atau bahkan sosial atau masyarakat. Oke Libra, kesimpulannya revolusi yang terjadi dalam diri Libra adalah melepas sisi idealisme dan melepas sisi perfeksionis. Tunduk dalam aturan yang berlaku, tunduk pada dominansi orang-orang yang mengambil alih dominansi dalam kehidupan Libra untuk kebaikan Libra dan ketenangan hidup Libra. Membiarkan
orang lain untuk bertindak tanpa harus Libra dominansi terus. Mempergunakan pengetahuan Libra, pengalaman Libra untuk tujuan-tujuan yang lebih bermanfaat. Sehingga segala tindakan-tindakan Libra memang akan lebih sangat difikirkan lebih dulu. Kalau itu bermanfaat, Libra lakukan. Tapi kalau manfaatnya samar, kemungkinan Libra tidak akan bertindak. Perubahan gaya hidup juga akan membuat Libra berada pada lingkungan adaptasi yang baru. Dengan networking yang baru, dunia sosial yang baru. Sehingga perlunya Libra beradaptasi untuk bisa sejalan, seirama, dan bisa mendapatkan manfaat serta keuntungan dari dunia sosial ataupun koneksi Libra. Tekanan-tekanan kebutuhan hidup, pembiayaan, akan mendorong Libra untuk berfokus pada hasil, tapi juga kurang berminat untuk mengejar keuntungan. Sehingga ini di awal-awal akan membuat keguncangan kestabilan finansial untuk Libra. Sarannya untuk Libra adalah, kalau memang Libra sudah mengorbankan sisi idealisme, maka Libra juga harus berpikir apa yang Libra dapatkan. Karena kalau Libra tidak berpikir untuk keuntungan, tetapi lebih terkesan juga mengorbankan idealisme, maka yang muncul adalah kenaifan. Katakan apa yang Libra butuhkan, katakan apa yang Libra inginkan dalam negosiasi ataupun dalam sebuah komunikasi, agar orang-orang di sekitar Libra juga tahu kalau Libra masih punya keinginan, antusias untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memberikan keuntungan juga kepada pihak-pihak yang bekerja sama dengan Libra. Karena pebisnis, pengusaha, ataupun orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan juga tidak akan antusias jika bekerja sama dengan orang-orang yang tidak antusias. Justru orang-orang yang ingin menghasilkan uang akan terlihat ambisius jika bekerja sama dengan orang-orang yang punya ambisius yang sama. Bangkitkan sisi ambisius Libra. Ini waktunya untuk mengejar pengejaran duniawi, tetapi juga rencanakan untuk pengejaran spiritualitas Libra. Oke Libra, saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang membutuhkan bacaan ini. Jangan lupa di-like, komen juga. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Sehat selalu dan berkelimpahan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.